Batik. Apa yang pertama kali kalian pikirkan ketika mendengar kata batik? Kuno, lawas, cuman buat orang tua. Eits, jangan salah. Padahal batik punya banyak fun fact loh. Batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang memiliki nilai filosofis, sejarah, dan nilai nasionalisme yang kuat. Fakta uniknya, setiap motif batik pasti memiliki makna yang bisa terkait dengan status sosial, sejarah, alam, atau bahkan akulturasi budaya yang ada di dunia, seperti Arab, Jepang, Eropa, Tiongkok, dan lainnya. Batik juga memiliki nilai historis dan ekonomi yang tinggi. Bahkan, batik tulis yang rumit bisa dibuat dalam bertahun-tahun dan beberapa motifnya memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan status sosial. Bukan benda, tetapi proses. Secara harfiah, batik bukanlah sebuah benda, melainkan sebuah proses pembuatan motif pada kain menggunakan lilin malam. Asal kata batik. Kata batik berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Jawa, amba, yang berarti menulis, dan tik yang berarti titik, yang berarti menulis titik. Jejak batik tertua ditemukan pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-13 dengan nilai historis dan sosial sebagai alat tukar. Di masa lalu, batik pernah digunakan sebagai alat tukar atau barter karena sistem transaksi belum menggunakan uang. Simbol dan status sosial. Setiap motif batik memiliki makna dan melambangkan status sosial pengguna di masa lampau, sehingga penggunaannya dibatasi untuk kalangan tertentu seperti bangsawan keraton. Batik sebagai penyumbang devisa. Batik menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia dan sangat populer di pasar internasional. Selain itu, proses dan keunikan dalam selai kain batik tulis bisa membutuhkan waktu pembuatan bertahun-tahun karena prosesnya yang rumit dan detail. Dengan salah satu contoh, batik 3 negeri. Batik unik ini, pengerjaannya dilakukan di 3 kota berbeda untuk mendapatkan warna yang berbeda-beda. Warna merah Lasem, biru Pekalongan, dan Soga Solo. Di Indonesia banyak sekali kota yang terkenal dengan batiknya, seperti Pekalongan, Solo, Yogyakarta, Cirebon, Jambi, Kudus, dan pastinya Lasem. Di setiap kota pasti memiliki karakteristik batik yang berbeda-beda. Seperti batik Pekalongan dengan penggunaan warna-warna cerah yang berani, motif yang terinspirasi dari flora dan fauna, serta pengaruh kuat budaya asing seperti Tiongkok, Arab, dan Jepang yang menciptakan desain yang dinamis dan lebih realistis dibandingkan batik daerah lain. Ada juga batik Yogyakarta yang penggunaan warna dasarnya banyak di hitam, coklat, soga, dan putih, dan didominasi motif geometris yang besar dan memiliki makna filosofis yang dalam, serta penggunaan teknik seperti tulis dan nitik. Selain itu, ada juga batik spesial yaitu batik Lasem dengan ciri khas perpaduan budaya Tiongkok Jawa yang tercermin dari warna-warna cerah dan berani seperti merah geteh pite atau merah darah ayam, biru tua, dan hijau botol, serta motif-motif unik seperti naga, burung hong, bunga teratai, dan sekar jagad. Terus, gimana sih perjalanan atau sejarah dari batik di setiap daerah itu? Spesial di video kali ini, aku akan jelasin sejarah batik di Kota Lasem. Pernah mendengar nama Lasem? Sebuah kota kecil di pesisir utara Jawa Tengah, sekitar 3 jam dari Semarang. Sekilas langsung mungkin terlihat tenang, tetapi di balik ganggangnya yang sempit, tersimpan sejarah panjang tentang batik tulis yang unik dan kisah tentang pertemuan dua budaya besar, Jawa dan Tionghoa. Karena posisinya sebagai lawasan pantai yang terhubung ke laut lepas dan jalur perdagangan, Lasem sejak masa kerajaan Majapahit telah menjadi daerah pendidikan dan pelabuhan penting. Catatan sejarah lokal pada masa pemerintahan 1350 sampai 1375, kain batik sudah dikenal sebagai pakaian bangsawan di wilayah tersebut. Sejarah batik di Lasem diperkirakan sudah ada sejak zaman Majapahit sekitar abad ke-14. Saat itu, Lasem adalah pelabuhan penting tempat kapal-kapal dari berbagai negeri berlabuh. Dari sinilah, Lasem menjadi tempat bertemunya pedagang, pelaut, dan pengrajin dari berbagai budaya. Salah satu momen penting dalam sejarah Lasem adalah kedatangan armada Zheng He yang dikenal juga sebagai Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming Tiongkok. Ekspedisi tersebut mencapai Nusantara sekitar abad ke-14 dan dalam catatan lokal dari rombongan itu terdapat seorang jurumudi atau pemimpin rombongan bernama Pinangun yang bersama istrinya bernama Nalini yang memilih menetap di Lasem.
Kedatangan mereka memunculkan akulturasi budaya seperti motif batik yang terinspirasi dari hewan mitologi Tiongkok, naga, burung phoenix ataupun bunga bioni yang melebur dengan tradisi batik Jawa pesisir. Dan praktik membatik mulai dikenal secara lebih sistematis di Lasem. Di sisi agama dan budaya, rombongan Tiongkok ini juga membawa pengaruh Islam sehingga langsung menjadi salah satu titik kontak antara tradisi Jawa, Tionghoa, dan Lasem. Menurut sejarah lokal, istri Benangun yang bernama Nalini dikisahkan sebagai seorang pertama yang mengenalkan cara membatik di Lasem sekitar tahun 1413-an. Konon yang menetap di kawasan Bonang Lasem dan memulai mengajari perempuan setempat di Taman Banjar Melati untuk membuat kain bercorak batik. Meskipun bukti artefak langsung sangat terbatas, kisah ini penting sebagai simbol bahwa batik Lasem lahir bukan hanya sebagai kerajinan lokal, tetapi sebagai hasil interaksi budaya Tionghoa dengan Jawa pesisir. Batik Lasem dikenal sebagai batik pesisir yang sangat fleksibel dan kaya motif. Ada pengaruh Tionghoa yang kuat, misalnya motif naga, burung hong, awan, koin, dan flora seperti bunga peony maupun lotus. Selain itu, unsur lokal Jawa pesisir juga nampak pada abad kedua. Muncullah pengaruh gaya Eropa dalam motifnya. Ada juga warna khas yaitu abang geteh pitek atau darah ayam. Salah satu daya tarik terbesar batik Lasem adalah warna merah yang sangat khas dalam bahasa Jawa disebut abang merah darah atau abang geteh pitik. Mengapa ini unik? Karena ada beberapa fakta menariknya. Warna merah tersebut dihasilkan dari pewarna alam, terutama akar mengkudu atau pace. Ada kepercayaan bahwa air tanah di Lasem mengandung mineral tertentu sehingga menghasilkan warna merah yang lebih tegas dibanding daerah lain. Karena keunikannya, para pembatik dari luar pernah membawa kain dasar putih hanya untuk diberi warna merah khas Lasem lalu dibawa pulang. Warna merah ini juga secara budaya terhubung dengan pengaruh Tionghoa yang menyimbolkan kegembiraan, kemakmuran, dan keberuntungan. Ada juga batik tiga negeri yang menjadi salah satu masterpiece dari Lasem. Istilah ini muncul karena proses pewarnaan yang berasal dari tiga pusat daerah yang berbeda, merah dari Lasem, biru dari Pekalongan, dan coklat atau soga dari Solo. Karena kombinasi warna dan proses lintas daerah itulah muncul sebutan batik tiga negeri. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, batik langsung mengalami masa keemasan. Kain-kain Lasem diekspor hingga ke luar negeri. Namun mulai tahun 1970-an dan seterusnya produksi mengalami kemunduran karena persaingan dan perubahan pasar dan tingginya biaya produksi batik tulis. Batik Lasem adalah bukti hidupnya akulturasi budaya Tionghoa, Jawa, Islam, Eropa yang bertemu dalam satu koin. Warna merah abang geteh pitek mengingatkan kita bahwa kerajinan tradisional punya keunikan tak sekedar estetika, tetapi sejarah dan identitas. Untuk generasi sekarang, menjaga teknik pewarnaan alam dan motif tradisional bukan hanya soal warisan, tetapi juga peluang ekonomi kreatif lokal. Dari pendaratan armada Chengho hingga akar mengkudu yang mewarnai kain merah darah ayam, kisah batik Lasem menuturkan bahwa setiap helai kain bukan sekedar tekstil, melainkan jejak lintas budaya dan waktu. Mari kita lestarikan, gunakan, dan sebarkan warisan ini. Terima kasih telah menyusuri kisah batik tulis Lasem bersama saya. Hari ini, batik Lasem terus hidup di tangan para pengrajin dan generasi muda yang mencintai wastra Nusantara. Dari kain tradisional hingga busana modern, pesonanya tetap memikat, membawa kisah masa lampau ke dunia masa kini. Batik Lasem bukan sekedar kain, tapi warisan cinta, keberanian, dan harmoni budaya. Diraih Lasem untuk Indonesia dan untuk dunia. Di setiap goresan malam tersimpan cerita tentang cinta, kerja keras, dan doa. Batik Lasem bukan sekedar wastra, tapi jiwa yang menenun sejarah dan harapan. Selama masih ada tangan yang membatik, Lasem akan terus hidup, indah, berwarna, dan abadi. Batik Lasem adalah saksi bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpisah, tapi kekuatan untuk bersatu. Dari Lasem, semangat kebanggaan Indonesia terpancar, mengingatkan kita bahwa warisan leluhur adalah jati diri bangsa. Waktu boleh berlalu, tetapi pesona batik Lasem tak akan pudar. Setiap titik malam adalah jejak leluhur yang menuntun langkah kita. Melalui batik ini, kita belajar keindahan sejati lahir dari kesabaran, cinta, dan makna yang dalam.